Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghapus dosa dengan sedekah. Setiap anak Adam pastinya tidak pernah terluput dari yang namanya dosa dan kesalahannya, baik itu kesalahan yang kecil maupun yang besar, dosa kecil maupun dosa besar termasuk saya dan pendengar semua bahkan para nabi pun luput dari kesalahan. Tapi bedanya para nabi dengan kita, mereka hanya melakukan kesalahan-kesalahan kecil dan itu pun langsung bertaubat kepada Allah Ta'ala. Lantas bagaimana dengan kita? Ternyata salah satu cara untuk menghapus dosa adalah dengan sedekah. Berikut ulasannya. Menghapus dosa dengan sedekah. Allah Ta'ala menjadikan sedekah sebagai salah satu sebab diampuninya kemaksiatan, dihilangkannya keburukan dan dimaafkannya berbagai kehilafan. Hal ini ditunjukkan oleh nas-nas dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Di antaranya firman Allah Ta'ala. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Al-Quran Surah Hud ayat 114. Nas di atas adalah nas yang bersifat global yang mencakup setiap kebajikan dan perbuatan baik. Sedangkan sedekah merupakan kebajikan dan kebaikan yang paling agung. Tentunya, sedekah lebih berhak digolongkan sebagai bentuk kebajikan dan kebaikan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang berikut ini. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Al-Quran Surah Al-Ahzab, ayat 35. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabb-mu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Yaitu, orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Al-Quran Surah Ali, Imran, ayat 133-134. Yang dapat diambil kesimpulan dari ayat di atas, bahwa termasuk hal-hal yang paling utama dan nyata dapat mendatangkan ampunan Allah terhadap berbagai kesalahan dan dosa adalah infak dengan mengharap keridhaan Allah Ta'ala. Di antara nas-nas yang menunjukkan hal tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda yang artinya, bersedekahlah kalian, meski hanya sebiji kurma. Sebab, sedekah dapat memenuhi kebutuhan orang yang kelaparan, memadamkan kesalahan, sebagaimana mampu memadamkan api. Ibnu Mubarak hadis ini sahih. Juga sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, sedekah mampu memadamkan kesalahan, sebagaimana sebongkah es yang meleleh di atas batu karang, hadis riwayat Ibnu Hibban. Imam Bukhari meriwayatkan di dalam sohihnya yang tertera dalam bab As-Sodaqoh Tukafiru, Ikhotiyah, dari hadits Hujaifah yang di dalamnya terdapat lafaz, fitnah yang menimpa seseorang pada keluarga, harta, anak dan tetangganya bisa dihapus dengan sholat, sedekah dan kebajikan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Juga, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa akan menghampiri jual beli kalian, maka sertailah jual beli kalian dengan sedekah. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Makna hadits di atas, bahwasanya pedagang terkadang berlebih-lebihan dalam menyebutkan ciri-ciri barang dagangnya, hingga berbicara dengan pembicaraan yang mengandung unsur kesia-siaan. Terkadang mudah bersumpah untuk memoles barang dagangannya. Maka dianjurkan mengeluarkan sedekah guna menghapus kesalahan-kesalahan tersebut. Al-Mabsud karya As-Sarhosi, Muhammad bin Al-Munkadir berkata, di antara hal-hal yang dapat mendatangkan maghfirah, ampunan, adalah memberikan makan seorang muslim yang kelaparan.
Sebagian ulama mengatakan setelah menyampaikan ungkapan di atas, apabila Allah memberikan ampunan kepada seseorang yang memberi minum seekor anjing yang kehausan, lalu bagaimana dengan seseorang yang memberi minum orang yang kehausan, memberi makan orang yang kelaparan dan memberi pakaian orang yang telanjang dari kalangan kaum muslimin? Imam Ibnul Qayyim, sebagai penguat nas-nas di atas yang menjelaskan bahwa sedekah merupakan penghapus dosa dan kesalahan adalah anjuran sebagian ulama untuk bersedekah selepas terjadinya sebuah kemaksiatan. Boleh jadi, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ikutilah keburukan dengan kebajikan, niscaya kebaikan tersebut akan menghapusnya. Sedangkan sedekah merupakan salah satu kebaikan yang paling besar, dan pokok dari segala ketaatan yang masuk dalam cakupan keumuman nas di atas. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat diambil pelajarannya. Akhir kata, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.